nggak tahu lah, tapi ya ada keinginan mau ternak ikan nanti. Ternak ikan. Biar biar nanti kalau udah pulang itu kalau bisa tuh jangan merantau lagi gitu. Kan betul-betul. Nah, seperti itu yang saya maksudkan. Jangan nanti kayak mungkin ada banyak teman yang udah pulang nanti bingung di rumah mau ngapain, baru 3 tahun udah nggak ada planning pulang. Harusnya kalau menurutku sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada dan tanpa ada keluhan apapun. Pada kesempatan hari ini mungkin ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan mungkin karena kita hari ini ada libur sedikit ya Mas ya. Betul. Tadi kita bisa liburan pabrik ya Mas ya. Benar. Alhamdulillah. Dan kesempatan hari ini kita kembali lagi untuk sharing, kita sering berbagi untuk TKL Taiwannya seperti apa dan mungkin apa saja yang pernah dirasakan oleh Masnya ini. Mungkin sebelumnya yang baru menemukan channel Trans B7, silakan Anda komen, like, dan subscribe-nya, karena dengan subscribe lah Trans B7 semakin berkembang dan Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mas, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Dengan Mas siapa Mas? Nugroho. Mas Nugroho. Asli Cilacap. Cilacapnya mana Mas? Cilacap Kroya. Orang apa? Orang Kepenak ya Mas? Ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa Mas, kita sambil bercanda, kita sambil sharing, kita sambil berbagi pengalaman. Karena mungkin sampai juga senior saya, saudara saya sendiri, kita berbagi tentang mungkin apa yang pernah kita rasakan selama di Taiwan. Betul nggak Mas? Ya. Di Taiwan udah berapa tahun Mas ya? Tahun ini udah masuk ke yang ke-7 tahun. 7 tahun. Alhamdulillah. 7 tahun ini Mas? Iya benar. Luar biasa. Ini salah satu senior saya. Ya, sama aja, nggak ada senior, nggak ada junior lah. Ada Mas. Sama. Karena kalau orang baru itu kan apa namanya, junior. Kalau yang udah lama kan senior pasti ada. Jadi gini Mas, kita ngobrol aja, kita sharing aja. Mas, dalam waktu 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Benar. Betul enggak? Betul. Mungkin punya rasa kangen keluarga, ataupun mungkin rindu dengan kampung halaman, teman-teman yang dulu pernah bermain ke sana ke sini, barangnya seperti itu. Apa yang membuat sampai betah di Taiwan? Yang pasti ya yang bikin betah satu karena butuh Karena ekonomi. Oh iya. Soalnya di rumah udah, maksudnya tinggal aku lah yang anaknya masih tinggal sama, jadi yang belum mandiri gitu maksudnya. Ini yang belum berkeluarga. Oh, yang belum berkeluarga. Mau nggak mau harus aku yang nyari. Oh, gitu ibaratnya yang punya tanggung jawab lah. Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya ada kesampaian semua, betul nggak Mas? Oke, mungkin nanti kita bisa kulas berikutnya. Tapi yang saya tanyakan untuk video session ini, apa rasanya dan mungkin kesannya Mas ya. Jadi selama 7 tahun itu sampai pernah pindah pabrik atau satu pabrik Mas? Alhamdulillah satu pabrik Mas. Satu pabrik, belum pindah pabrik. Pabriknya apa Mas? Pabriknya krom, bagian saya krom. Oh, sebenarnya ada banyak bagian. Ada gerinda, ada pengupasan, ada packing. Alhamdulillah aku di bagian krom. Iya. Untuk maksud saya gini, untuk kerjanya kalau menurut sampean dikatakan berat atau tidak? Kalau bagian aku sih ya, kadang ada beratnya, kadang ya nyantai. Karena saya kan pernah dengar Mas itu, katanya kalau pabrik krom itu ada risikonya dari air atau air kimia atau air apa? Benar, kalau yang daya tahan tubuhnya, kulitnya nggak kuat itu biasanya efeknya gatal. Saya dengar informasi katanya. Harus kita ada solusinya bagiku sih, kalau rajin-rajin sering bersih kalau habis kena air krom langsung dicuci gitu. Alhamdulillah insya Allah nggak gatel lah. Ada solusinya lah Mas. Tapi mungkin dikatakan ya karena kan saya sering dengar itu Mas, untuk di pabrik krom kan katanya sering terjadi gatal seperti itu. Tapi kalau saman alhamdulillah rasa nyaman ya Mas ya. Alhamdulillah. Untuk lemburnya bagaimana Mas?
Alhamdulillah di bagianku itu tiap hari ada lemburan. Tiap hari ada lemburan. 3 jam. Tiap harinya Tiap pokoknya, hari tiap ya, harinya. alhamdulillah. Untuk Sabtu minggunya, Sabtunya juga ada Mas ya? Sabtunya seringnya ada. Seringnya Alhamdulillah ada. Kalau bisa dikatakan pabriknya sultan ya Mas ya. Tapi iya Mas, kan banyak nih Mas ya. Mungkin orang sahabat dari Trans B7 ataupun mungkin teman-teman dari Trans B7 itu kan banyak yang ngomong, aduh Pak, di pabrik saya kan kadang-kadang kan hari Sabtunya kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ya memang ada, tapi kan namanya kita di Taiwan kan kita nggak semua sama, iya, betul nggak? Di pabrik mungkin sama-sama di Changhua ataupun sama-sama di Taichung tentunya tidak sama lah untuk lemburannya seperti itu. Tapi untuk kenyamanan diri sama sendiri Mas, sejauh ini mungkin karena sama juga udah senior nih, udah lama juga di sini, untuk kenyamanan di pekerjaan ataupun mungkin di lingkungan, kalau menurut sama sendiri bagaimana Mas untuk kehidupan di Taiwan ini? Untuk kenyamanan di pabrik sih ya alhamdulillah, manajer sendiri kayak manajer aku gitu loh. Pabrik aku itu sama orang Indo tuh membantu banget sih, jadi kerjanya lebih mudah, lebih gampang. Kalau ada masalah dibantu gitu. Jadi aku merasa betah. Makanya nggak pindah-pindah. Betul. Jadi selama 7 tahun itu nggak mau pindah ya Mas ya? Karena mungkin ya lemburan ada, manajer juga enak, sahabat mungkin juga. Ya sahabat juga enak. Saling kalau ada apa-apa tuh saling bantu, jadi membantu. Ya betah. Terus kira-kira Mas, ini ya maaf ya Mas ya. Tadi kan udah 7 tahun lamanya, mungkin sahabat dari Trans B7 ataupun teman-teman dari Trans B7 kan setidaknya kan bertanya, Mas udah 7 tahun, terus kira-kira mau berapa tahun lagi Mas di Taiwan ini? Targetnya sama mau berapa tahun lagi kira-kira? Insya Allah kalau nggak berubah pikiran itu planningnya 1 tahun lagi ya. 1 tahun lagi, cukup nih Mas? Ya cukup nggak cukup, harus gimana caranya harus bisa cukup gitu. Jadi kenapa? Soalnya mau sampai kapanpun kayaknya tetap manusia itu tetap kurang gitu. Betul. Jadi intinya harus berani lah gitu. Betul. Keluar dari zona nyaman Mas. Betul Mas. Jadi gini, kenapa saya menanyakan, kan di teman-teman Trans B7 ataupun mungkin dari tetangga ataupun mungkin dari sahabat Trans B7 itu kan banyak Mas. Mereka dalam waktu 3 tahun ataupun mungkin katakan ya 3 tahun lah, kebanyakan 1 kontrak itu kan pulang. Nah setelah pulang, jarak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian mereka kan menghubungi Trans B7 lagi, Mas aku pengen balik lagi, Nah kenapa hal ini tak tanyakan, sama sendiri kan udah merasakan dalam waktu 7 tahun itu bukan waktu yang pendek ya Mas ya. Mungkin kalau bisa dikatakan itu sangat menjenuhkan, sangat membosankan, betul enggak? Tapi saya yakin karena sama punya cita-cita, sama punya tujuan, sampai detik hari ini pun sama masih bertahan di Taiwan, betul enggak? Sedikit kasih bocoran Mas, apa cita-cita dan mungkin apa yang mungkin buat masa depan nantinya yang sampean inginkan setelah sampean lepas dari Taiwan, biar nanti tidak balik lagi ke Taiwan, yang akan datang mendirikan usaha ataupun bisnis apa? Ya cita-citanya aku pengen ya nanti nggak tahu lah, tapi ya ada keinginan mau ternak ikan nanti. Ternak ikan. Biar nanti kalau udah pulang itu kalau bisa tuh jangan merantau lagi gitu. Kan betul. Nah seperti itu yang saya maksudkan. Jangan nanti kayak mungkin ada banyak teman yang udah pulang nanti bingung di rumah mau ngapain, baru 3 tahun udah nggak ada planning pulang. Harusnya kalau menurutku sih, kalau belum ada planning yang benar-benar mantap, jangan kepikiran pulang dulu lah. Gimana caranya ngumpulin di sini dulu lah. Ngomong di sini kan kayaknya nyari kerjaan lebih gampang gitu. Kalau dibilang juga keuangan juga lumayan ya Mas ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Oke Mas, sedikit tambahkan motivasi, kita bisa naik ke video berikutnya. Tambahkan sedikit motivasi buat teman-teman yang mungkin pengen berangkat ke sini ataupun mungkin yang masih dalam proses di Indonesia. Monggo Mas. Yang pertama, kalau teman-teman mau ke Taiwan itu siapkan mental, itu pasti ya. Betul, mental itu harus untuk kehidupan di sini. Soalnya jauh dengan keluarga, papa sendiri. Yang kedua, mungkin banyak yang setahu aku ya di pabrik aku itu ya sama, aku juga belum bisa bahasa, tapi sedikit ya bisa. Kalau mau terbang itu harus siapkan sedikit bisa bahasa lah. Kata orang-orang di sana yang baru terbang, nggak penting bahasa,
yang penting punya uang terbang gitu. Padahal di sini nanti nggak tahu kalau kerjanya ya kalau ada temennya yang udah bisa bahasa bisa membantu. Nah kalau misalnya sendirian nggak ada yang bantu. Iya. Betul. Bingung, mending jangan malas belajar lah kalau menurutku belajar bahasa Taiwan gitu. Yang pertama tadi mental, yang kedua bahasa. Bahasa itu sangat penting sebenarnya kalau menurutku. Oke Lor, nanti kita kupas kembali dengan Mas Nugrohonya. Siap. Jangan lewatkan di video-video berikutnya, dan mungkin cukup itu aja dulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan saya tutup. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.